Menjelang setahun corona. Bos, mana hasil analisis corona? Tidak terasa, kita sudah berada pada periode menjelang setahun corona. Dahulu, semua masih ragu di awalnya. Corona nyata atau tidak? Saat itu, pemerintahan Jokowi masih mencari formula, sekalipun dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Yang jelas, seluruh dunia memang terseok-seok menghadapi corona. Corona memang keterlaluan, datang pada waktu yang tidak tepat. Pada saat Indonesia masih mati-matian mengobati luka dalam yang parah di Pilgub DKI 2017 yang syarat dengan narasi ayat dan mayat, dan kemudian tersobek lagi di Pilpres 2019. Kehadiran corona dipakai sebagai momentum untuk menghantam Jokowi lagi. Awalnya dengan maksud menggulingkan, terus aja gagal karena rakyat waras semakin banyak mendukung Jokowi. Akal licik pun dikembangkan. Sekelompok orang berusaha menjatuhkan citra kinerja Jokowi. Bukan apa, standar kinerja Jokowi yang tinggi sangat sulit diikuti bakal calon Capres 2024. Terlebih yang hanya bisa tata kata dan tata busana. Citra kinerja Jokowi inilah yang mau diruntuhkan. Bakal balon yang jahat sudah pasti didukung oleh kelompok brutal dan jahat juga. Mungkin inilah perbedaan presiden yang seorang insinyur dibandingkan seorang politikus. Jokowi fokus melihat corona dan berusaha keras menghajarnya. Sedangkan politikus fokus menggunakan corona untuk menghajar Jokowi. Waktu terus berjalan dengan segala upaya pemerintah melawan corona. Mulut-mulut nyinyir mulai bungkam melihat korban bergelimpangan. Ternyata corona memang nyata keberadaannya, sekalipun tidak terlihat. Mulailah orang waras yang selama ini bertingkah pura-pura tidak waras, menutup mulutnya supaya corona tidak menerobos masuk. Apalagi bila politikusnya ompong di depan, harus ekstra hati-hati dengan corona. Jangan terlalu mangap. Sekalipun demikian, masih tetap banyak orang yang benar-benar merasa jumawa, penuh kesombongan. Saya teringat hal yang sangat lucu. Seorang pakar tata kata dan tata busana, dikenal dengan nama Si Lebay, yang sangat terkenal juga dengan segala narasinya untuk memperlihatkan kehebatannya dalam bekerja. Dia pernah mengatakan, "Kami sudah lama mengantisipasi corona, bahkan sebelum masuk ke Indonesia. Kami sudah memiliki resume pola penanganannya." Si Lebay ini memang selalu ngegas, kayak motor bebek 70-an diisi after. Dalam istilah slogan merek motor, pengen selalu di depan, tanpa punya malu. Corona terus masuk ke Indonesia, beranak pinak. Pihak imigrasi kesulitan mendeteksi. Bahkan masyarakat juga bingung dengan keberadaan penduduk yang invisible ini. Corona berusaha membaur dan berusaha mengakrabkan diri dengan masyarakat Indonesia.
sekalipun pemerintah tidak mau memberi KTP, bahkan berusaha keras untuk mengidentifikasi dan memeranginya. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta bolak-balik menguji coba bermacam-macam rem. Rem tangan, rem kaki, rem kepala, rem angin, rem mendadak, rem darurat, sampai rem blong. Sekarang, si lebay bisa jadi sudah lupa dengan resume coronanya. Entah dia mikir sendiri atau dibantu dengan timnya yang seabrek. Mungkin dia sudah tidak ingat lagi, entah berupa oret-oretan di papan tulis, bagaikan seorang profesor sedang menganalisis, lalu dicatat oleh notulen di komputer. Lalu didokumentasikan, dimasukkan ke flash disk, dibikin backup di eksternal hard disk. Tentunya sudah pasti dilindungi dari serangan virus atau hacker. Terus dibungkus plastik supaya tidak kena hujan. Semua ini dilakukan karena berkaitan dengan data hasil analisis maha penting. Sebuah hasil analisis yang luar biasa terhadap corona yang belum datang saat itu. Sebagai seorang profesor, kita pasti tahu si lebay menggunakan segala metode untuk menganalisa tentang corona. Dia lupa, corona itu virus, barang yang tidak kelihatan. Belum masuk ke Indonesia, belum terlihat pola sebarnya, tapi luar biasa dianalisisnya. Itulah si profesor lebay yang serba luar biasa. Sekarang kita tidak tahu di mana hasil analisisnya tersebut. Apakah sudah diterapkan apa belum? Kalau sudah diterapkan, luar biasa. Tetap senyap hasilnya. Ya, seperti biasanya, si lebay ini selalu bekerja dalam senyap. Sangat senyap banget. Bekerja di dalam hati. Atau resume analisisnya mungkin terbawa banjir yang parah. Jadi hanya Tuhan dan si lebay yang tahu. Yang jelas, belum lama ini si lebay menyerah dalam pengendalian corona tanpa memikirkan perasaan masyarakat. Tega amat. Maunya apa? Sampean mau ngerjain apa? Kok tidak ada yang jelas? Di provinsi kecil saja sudah nyerah. Indonesia itu 5,2 juta kilometer persegi, bos. Kebayang kalau ente jadi presiden. Seluruh Indonesia kena corona, ente mau ngasih ke siapa untuk penanganannya? Puyeng dah. Memang banyak urusan yang ditangani Profesor Lebay ini selalu bikin puyeng. Masalah krusial banjir adalah normalisasi sungai. Mau dibilang naturalisasi juga ndak apa. Yang penting air ngalir dan tidak banjir. Juga pengerukan sedimentasi sungai-sungai dan danau. Mau diserap tanah atau ke laut tidak masalah. Emang kita tahu. Emang kita ikuti aliran air di sungai. Kemana gitu. Terus kita tanya airnya satu-satu. Mau ke laut atau mau ke dalam tanah. Bos, sekali lagi, bos, apa ini maksud sampean sebagai manajemen air?
metode pendekatan air dengan persuasif. Kalau ada air pengen ke laut, dihimbau agar masuk ke tanah. Gitu. Sebenarnya penanganan banjir tidak kompleks-kompleks amat. Asal dikerjakan. Pemenuhan seabrek janji manis saat kampanye ndak usah deh disinggung lagi. Kalau diingetin malah ngomong, dulu janjinya apa ya? Pan tambah puyeng. Sebenarnya si lebay ini tidak salah-salah amat. Semua dilakukannya dengan lenggang kangkung, dengan aman, karena didampingi para senator sebagai sesama penyelenggara pemerintahan. Lah, senator hanya mangap-mangap di medsos. Tidak ada suara yang keluar dari gedung senator yang licin dan mengkilap itu. Termasuk suara senator yang berslogan Partai Rakyat Kecil. Menghadapi si lebay, partai ini menjadi cilik banget. Sudah kayak corona, tidak kelihatan. Saking kecilnya, rakyat lebih mudah menemukan corona daripada para senator. Mungkin karena lantai gedung yang licin dan mengkilap, mereka sangat hati-hati. Para senator dan si lebay bekerja dalam senyap, sangat senyap, sampai tidak terasa. Yang jelas terasa hanya anggarannya, tetap super jumbo dan rasanya sangat manis karena menjadi ATM bersama. Salam, majulah Indonesia.